Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang semangat Bangnya. Ya sudah makan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qad akhrajal nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid beserta anggotanya, Ketua Panitia Ramadan beserta anggotanya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama. Doa kami mudah-mudahan Ketua Panitia Ramadan Amaliyah, Ketua Masjid, semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan amal ibadah menjadi syafaat di yaumul akhirah nanti. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru untuk menyampaikan siraman rohani, santapan rohani, di mana ini malam ke-21, 10 malam terakhir, final. Inilah yang tersisa. Ada yang suaranya rusak seperti saya karena terlalu banyak makan salah lauk, batuk dia kan. Tapi alhamdulillah masih kuat untuk hadir di malam 21. Ada yang tidak datang ke masjid kita karena tergoda dengan mall. Kami dulu di Jogja bersepakat untuk mendatangi mall itu di jam 10 malam. Akhirnya mall terpaksa buka jam 10 malam. Karena sebetulnya mall itu menyesuaikan konsumen, bukan konsumen yang menyesuaikan mall. Kalau kita jemaah sepekanbaru ini sepakat untuk mengunjungi mall di atas jam 9, maka niscaya mall akan tutup selama tarawih. Salah satu godaan kita di akhir Ramadan ini adalah mall terus paket ya, yang ada kita lihat di media sosial. Karena judul tema malam ini di malam ke-21 ini adalah bagaimana meraih malam Lailatul Qadar. Apalah kitanya. Karena banyak wartawan, saya tidak berani banyak cerita, karena wartawan akan mencatat semua yang kita akan sampaikan. Kenapa ini perlu disampaikan di malam ke-21? Seperti yang kita bahas tadi, semakin ke ujung Ramadan ini semakin banyak godaan kita. Laisal id man labisal jadid walakinnal id man ziyadul iman wa taqwa. Tidak dikatakan Idul Fitri itu, orang yang dikatakan Idul Fitri itu bukan mereka yang memiliki baju pakaian baru, tetapi yang dikatakan Idul Fitri itu adalah barang siapa iman dan takwanya bertambah. Persoalannya hari ini, apakah kita sadar sampai di mana takat keimanan kita, sejauh mana iman kita
berada hari ini. Baik adik-adik sekalian, cara meraih malam Lailatul Qadar yang pertama, satu, kalau nggak dikasih catatan ribut, nggak dikasih mainan ribut. Yang pertama adalah i'tikaf. I'tikaf di masjid, bukan di mall, i'tikafnya di masjid. Matahari apalagi panas ya. Yang kedua, Lailatul Qadar dicari dengan yaitu sholat malam. Sholat malam. Nanti kita bahas satu. Bertenang dulu anak-anak kita. Sholat malam. Yang ketiga adalah tadarus Al-Quran, bukan tadarus TikTok atau YouTube, tapi tadarus Al-Quran. Ini senior di kelas berapa? Kelas 6, tak catat ya, udah hafal. Biasanya senior begitu kan? Nanti lihat catatan junior-juniornya. Nggak di pesantren, nggak di mana-mana sama saja. Kalau udah senior junior habis kita Pak. Saya pernah 6 tahun menjadi junior. Hanya setahun menjadi senior, kelas 7. Kelas pengabdian, berita itu. Sabun pun tak perlu saya beli lagi. Sabun junior kita yang pesantren. Tak pesantrennya lain. Tempat sandal pun tak perlu kita beli lagi. Sandal junior. Baju pun tak perlu saya cuci lagi. Yang cuci adalah junior. Itu di pesantren. Yang keberapa lagi? 4. Senior yang keberapa? 4, hafal juga ya. Jadi baju putih itu senior. Yang keempat adalah berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa. Ini kuis nanti akan keluar, tak jauh-jauh dari itu. Yang kelima, istighfar, memohon ampunan. Yang keenam, ini yang paling penting, yaitu bersedekah. Bukan berzakat Pak ya, tapi bersedekah. Penutup adalah yang ketujuh, memberi makanan kepada orang yang mau berbuka. Tidak harus bersama, pokoknya berbuka. Ada berapa tadi? Teman-teman wartawan, ada berapa caranya? Oh ada 6. Wah kita lulus dengan naik kelas kita nih. Ada tuh. Senior yang baik akan mengajarkan junior-juniornya yang benar-benar kan. Baik, sudah selesai tugas para wartawan, kita bahas satu-satu. Cara mendapatkan malam Lailatul, kita akan sesuaikan waktu. Malam Lailatul Qadar yang pertama adalah i'tikaf di masjid. I'tikaf itu bahasa Arab. Bahasa kitanya berhenti atau stop di masjid. Wakafan, yuwakifu, wakifan, wakaf. Jadi kalau ada orang bilang huruf itu harkatnya wakaf, berarti dia berhenti. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika mau tarawih hari ini, walaupun tidak sampai besok hari, niatkan aja i'tikaf. I'tikaf dari sholat Isya hingga nanti tarawih buka. Apakah itu afdol? Memang daripada tidak, niatkan saja i'tikaf. Sebetulnya i'tikaf itu yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah 10 Ramadan terakhir. Persoalannya adalah tidak semua kita punya waktu yang bebas untuk beriktikaf 10 hari di masjid. Maka terkadang termasuk di masjid saya sudah kami galakkan itu untuk hari Sabtu Ahad kami mengadakan iktikaf berjamaah. Karena kita ini imannya lemah-lemah. Kalau seorang ibadah malas, apalagi sudah di rumah. Nampak cendol, nantilah. Nampak durian kata seniornya nih kan, nantilah. Dapat telepon, cucu nangis, tak jadi melakukan ibadah.
maka dibuat itikaf di masjid. Karena Lailatul Qadar itu datangnya di penghujung malam dan di malam-malam ganjil. Begitu sinyalnya, Pak. Sinyalnya itu malam ganjil dan di penghujung itikaf. Dan Rasulullah mencontohkannya itikaf itu di 10 malam terakhir Ramadan. Inilah mulai di malam 21 hingga nanti malam tak. Sengaja aku niatkan aku beritikaf untuk mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan diriku dan Allah beri jalan supaya aku dapat ampun. Nah, itu aja singkat. Yang kedua apa? Sholat malam. Sholat malam. Sholat isya termasuk sholat malam. Sholat isya itu sholat wajib. Ya. Nah, sholat malam yang dimaksud adalah sholat sunat seperti malam sholat tarawih. Sebetulnya sholat tarawih ini tak wajib berjamaah. Tapi alim ulama akhir zaman mendesain supaya kita bersemangat sholat berjamaah, sholat tarawih itu dibuat berjamaah. Jangan katakan bid'ah. Saya paling pusing menghadapi orang yang selalu punya keyakinan bid'ah. Karena hukum Islam itu hanya 5. 5 ya. Kalau 6 berarti ada tunggu jadi saya satu sini. Jadi kita 5. Hukum Islam pertama itu wajib. Jelas kalau wajib itu di Al-Quran. Yang bukannya kata-kata wajib itu jelas. Lawan dari wajib itu adalah haram. Kata-kata haram itu jelas. Maaf, B1, B2 itu haram. Walaupun sudah ada teknologi macam manapun untuk membuat B1, B2 itu steril dari apa itu namanya cacing pita, karena dalam Islam itu ada kebersihan dan ada kesucian. Itu masalahnya, Pak. Maka tegas antara haram dan yang wajib, antara yang haram dan yang wajib itu jelas. Di bawah yang wajib adalah sunnah. Ini bukan PDI ya, tapi ini sedang membagi 5 jari. Di bawah wajib adalah sunnah. Sepadannya sunnah dari sisi kiri adalah namanya makruh. Petai itu makruh apa haram? Petai, jengkol. Yakin ibu makruh? Andaikan petai itu ibu sediakan di meja makan. Saya kan pernah diundang sama bapak-bapak tuh setelah sholat hari raya kan, makan saya ada petai, saya makan, dibisik-bisikkan jemaah kan makruh Ustaz. Ya kalau nggak dimakan mubazir, haram saja. Coba, ayo lebih tinggi mana hukumnya, haram atau makruh? Jangan siap-siapkan jengkol petai di depan Ustaz, pasti dimakan Ustaz itu. Kenapa? Karena dia nanti kalau tidak dimakan mubazir. Mubazir itu haram. Mubazir itu teman setan. Ya, maka ngomongnya jangan mubazir, pas-pas saja. Yang di tengah-tengah apa? Mubah. Ini senior nih, lulus ini. Ini yang dapat kuis nanti yang mana? Ustaz yang nentuin ya. Karena saya tidak tahu mana yang sudah dapat. Ya, oke? Nah, nanti senior semua banyak kita. Di antara 5 ini nggak ada yang apa tadi? Bid'ah, nggak ada. Nggak ada. Ini ahli fikih yang ngomong semua. Hukum Islam itu hanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tidak ada bid'ah. Apakah membaca Al-Quran di saat orang meninggal itu haram? Tidak, Pak. Ikutlah orang yang meninggal itu dengan membaca Al-Quran. Kenapa dia ada 3 hari? Itu persoalan manajemen. Sama dengan kita tarawih berjamaah. Nggak ada contoh Rasulullah tarawih berjamaah dari malam 1 ke malam terakhir, nggak ada. Tapi Rasulullah bertarawih baik sendiri, baik berjamaah maupun di rumah, ada. Itu persoalan manajemen. Masjid di zaman Rasulullah nggak ada kipas, nggak ada atap, nggak ada mic. Biasa kan?
baju Rasulullah jubah-jubah macam itu. Coba andaikan Rasulullah itu ditakdirkan Allah turun di tanah Melayu, saya yakin Rasulullah pakai peluk belama. Substansinya bukan di bajunya, Pak. Substansinya menutup aurat. Pakai panjang ya, Pak, berbintang-bintang. Tapi kena turunnya di tanah Arab, maka dia pakai budaya. Apakah sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi di tanah Arab jubah belum ada? Sudah ada. Abu Lahab, Abu Jahal berjubah, bersuban, berjenggot. Maka Rasulullah sunnahkan kita menutup. Itu hanya persoalan sunnah yang tidak disyariat. Jadi Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu memang kita harus qiyamul lail cara mendapatkannya. Kalau tidak sanggup di rumah sendiri-sendiri, maka kita buat jamaah. Innal barakatan bil jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu ada pada jamaah. Jangan mansur aja, Pak. Allah gaji makan surah, kolak makan surah, sholat pun surah tak aja kita. Saya pernah tidur, Pak, dari Pekanbaru ke Tanah Medan. Kepala sekolah, Kecamatan Mapoyan Damai, kepala sekolah MDTA, Pak. Ikutlah saya salah satu. Di satu ketika kami mampir di satu masjid, kami itu sudah musafir. Masjid itu jemaah sudah selesai. Jadi ketika ada kawan-kawan, kenapa di luar sholat? Tunggu kawan-kawan, jemaah ya. Sholat-sholat sholat. Yang musafir itu kepala sekolah MDTA di mana, Pak? Kepala sekolah MDTA, Madrasah Diniyah Ta'limiyah Awali, dulu MDA namanya. Hari itu, jadi keluar di mulut saya, udahlah kita makan sulam-sulam, ya dapat gaji diam-diam, masa sholat pun kita sulam? Coba ya. Jadi persoalannya bukan bid'ah, persoalannya kita ingin mendapatkan keberkahan begitu atau tidak. Mampu. Ada orang berdalil 3 hari, 40 hari dan seterusnya bid'ah. Tapi gas 3 kilo dia jual juga, Pak. Tadi ada ayat Imam kan? Ara'aital ladzina yukazzibu bi Haji. Kan jelas gas 3 kilo itu Pak Haji hanya untuk masyarakat miskin. Orang yang memakan harta orang miskin termasuk pendusta agama. Jelas aturannya, Pak. Nah, ngapa Pak Haji jual? Dia kan agen gas 3 kilo. Dijualnya ke orang yang punya mobil Pajero. Saya buka mobilnya 50 tabung gas Pak isi. Pantaslah kami ini tak dapat. Jadi Pak Ustaz pakai gas 3 kilo, alhamdulillah sampai gas 12 kilo. Bukan kaya, Pak. Nggak mau dibilang miskin, itu aja. Minyak mobil saya pertama 92. Tapi pertama rasa pertalite itu lah belakangannya. Kita enak. Betul, Pak. Bersambung pertalite. Bukan sombong, Pak. Saya tidak mau dikatakan punya rumah tuh belum lagi. Rumah masih numpang. Rumah orang, tapi tidak pula mau mengaku. Nah, itu aja masalah. Mobil hijaunya Pak Sok itu beli pertama 9. Karena itu haram kalau kita makan harta orang itu diskusi, Bu ya. Boleh diterima, boleh diskusi. Yang ketiga apa? Waktu kita habis. Tadarus Al-Quran. Sudah berapa kali khatam? Hah? Kenapa? Senior kan itu? Tadarus Al-Quran itu adalah metode supaya kita yang pandai baca Al-Quran, yang kurang pandai baca Al-Quran saling membackup. Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkan. Alif lam mim laisal haq.
Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing huruf mendapat 10 kerahmatan, 10 keberkahan, 10 pahala. Semakin susah kita belajar Al-Quran, pahalanya akan berbeda bagi mereka yang sudah mudah baca Al-Quran. Itu hadis, Pak. Jadi semakin sungguh-sungguh kita belajar Al-Quran, termasuk ibu saya almarhum tidak bisa baca Al-Quran, kita ajari dengan metode Baghdadi. Alif dua diatekan, alif dua dibawain, alif dua di depan pun. Senior, dah kelas kan? Itu Baghdadi, Pak, ya. Mim di atas ma, ta di atas ta, mim di atasmu, matamu. Itu Baghdadi. Sekarang itu metode tadi, Pak. Jadi begitu mak saya hafal satu bab, dia akan lupa bab yang lain. Apakah itu tidak dinilai Allah? Dinilai, Pak. Justru lebih besar pahalanya. Dia tidak berputus asa membaca Al-Quran. Antara yang belajar dengan yang mengajar itu disebut tadarus. Maka dulu tadarus itu mejanya panjang-panjang, karena dianggap tidak semua orang bisa. Penyakitnya hari ini tadarus, orang menunggu onde-onde, ya kan? Begitu datang onde-onde, habis pulang, tinggal ustaz-ustaz penjaga masjid saja yang tadarus. Itu penyakitnya. Macam mana metode tadarus evaluasi supaya tetap berjalan, anak-anak tetap mengajar. Yang terakhir, karena tidak bisa kita panjang lebar, adalah saya tutup dengan nomor 6, bersedekah. Ya, nomor 6 sedekah, ya. Di Al-Quran ini, Bapak Ibu, di Al-Baqarah surat 261 disebutkan, andaikan orang meninggal yang sudah wafat, sudah lama di alam barzakh, diberi kesempatan untuk hidup kembali, amalan apa yang pertama yang dia lakukan? Bukan haji, bukan jihad, tapi sedekah. Ini sedekahnya, Bu. Tidak harus berupa air, tidak harus berupa uang, tenaga, pikiran juga sedekah. Tapi saya contohkan air. Ibu sedekah 1 botol air, maka dia ada menjadi cabang 7. Setiap cabang itu nanti bercabang lagi. Macam mana dia bisa dikatakan bercabang? Gara-gara saya minum air, saya jadi sehat. Oke, saya jadi kuat beribadah, atau minimal badan saya jadi bagus. Amal ibadah yang saya lakukan karena termotivasi dengan kesehatan air tadi, energis, pahalanya itu sampai kepada pemberi air. Saya baca Al-Quran, yang beri air dapat. Saya ceramah hari ini, yang beri air dapat 7. 7 itu cabang lagi, Pak. Ternyata saya ceramah, bapak-bapak ini akhirnya baca Al-Quran, khatam malam ini. Gara-gara ibu yang ngasih minum dapat khatam Al-Quran. Kalau 7 orang khatam malam ini, ibu mendapat 7 kali jangan namain dengan sedekah. Sedekah itu amal jariah. Ibu sekolahkan garing kita menjadi sarjana, atau ibu bapak kirimkan ke Timur Tengah supaya menjadi LC. Dia mengajarkan orang, dia menjadi imam, sholat menjadi sah. Pahala orang yang mensekolahkan ustaz tadi mengalir, Pak. Jangan pilih-pilih sedekah, Pak. Aduh, kita 1 miliar amai sih, kok. Kita bangun madrasah, atau kita sekolahkan dari senior sampai junior. Tapi dengan catatan, begitu Anda sarjana Al-Quran atau Anda sarjana ilmu tafsir, Anda mengabdi di masjid Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau diteruskan nanti malam Lailatul Qadar kita nggak jadi. Tada harus dapat SP3 saya langsung dari masih jenderal. Itu masih tidak. Seingat saya jenderal agak payah kita nih. Terus
Izin Mas, bergurau saja. Kita tutup ya, para senior dan wartawan. Mudah-mudahan ada manfaat, semangat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul mengantarkan kita kepada takwa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la dapatkan malam Lailatul Qadar yang ketiga. Ganti ulang. Boleh. Karena yang sudah lupakan tahu. Tadarus. Benar apa betul? Benar. Puasa. Puasa. Bolong berapa? Nada. Salam ustaznya dulu. Duduklah. Kalau mau salam ustaz lagi duduk juga. Duduk. Inilah kita kan baru ini beda ya. Yang perempuan ada berapa orang? Banyak. Banyak. Aduh. Sebutkan judul malam tarawih malam ini. Ceramah malam ini. Ya, siapa nih ya? Sini nak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa ada tulis ya. Tapi ini bagus untuk stimulan anak. Mudah-mudahan atau siapapun yang memberikan donatur dapat dilimpahkan keberkahan. Kalau sekali ini lagi sakit, sehat. Kalau hari ini kurang lapang menjadi doa kita begitu kan. Mudah-mudahan jemaah pun yang menyemarakkan amal Ramadan ini dapat malam-malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.